Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Saudara-saudari, iman pejabat dalam Injil hari ini menggerakkan Yesus untuk bertindak luar biasa. Anak Allah mendengarkan manusia karena menunjukkan imannya. Begitu sering kita melihat masalah di sekitar kita dan berharap Tuhan menyelesaikannya tanpa usaha dari diri kita. Allah mengetahui masalah kita lebih baik daripada kita. Namun terkadang Yesus tidak bertindak sampai Dia melihat sikap iman dari pihak kita. Pejabat itu menunjukkan keyakinan iman yang luar biasa. Bagaimanapun juga, sungguh luar biasa baginya untuk mendekati Yesus di depan orang lain dan meminta mujizat secara langsung. Saudara-saudari, apakah kita memiliki keyakinan seperti itu ketika kita mendekati Yesus dalam doa? Apakah iman kita cukup kuat untuk meminta sesuatu yang luar biasa darinya? Wanita yang menderita pendarahan juga memiliki iman yang besar kepada Yesus. Dalam permasalahannya, wanita itu tidak mengungkapkannya hanya dengan kata-kata. Sebaliknya, dia mengungkapkannya dalam suatu perbuatan. Dengan diam-diam, dia menyentuh jubah Yesus. Iman seperti itulah yang berbicara banyak. Hal ini membantu jika kata-kata kita digabungkan dengan perbuatan kita. Permohonan tidaklah selalu cukup. Kita harus bergerak, bertindak, meninggalkan zona nyaman kita untuk mendekati Yesus. Saudara-saudari, doa itu baik. Doa dilanjutkan tindakan, memberi Tuhan tanah yang lebih subur untuk bekerja. Di zaman Tuhan Yesus, tidak jarang ada pelayat profesional yang muncul ketika seseorang meninggal. Komentar Yesus bahwa putri pejabat itu hanya tidur membuat Yesus ditertawakan. Siapa yang butuh pelayat jika wanita muda itu masih hidup? Kita kadang-kadang bisa seperti pelayat profesional, pasrah pada kejahatan dan kematian di sekitar kita. Kita mungkin akan mengangkat tangan dan berpikir,
bahwa kita tidak dapat mengharapkan yang lebih baik. Bahkan kita mungkin tergoda seperti para pelayat untuk mengabaikan kehadiran Tuhan kita yang menenangkan. Kita mungkin berpikir, apa? Aku jadilah orang suci, atau aku dipanggil ke imamat atau hidup bakti, atau apakah Anda benar-benar mengharapkan kami untuk menangani anak lain sekarang? Beruntung bagi kita, Yesus tidak terpengaruh. Yesus datang untuk membawa kita hidup, untuk membawa kita keluar dari dosa, untuk membuat kita lebih murah hati. Singkatnya, Yesus datang untuk memanggil kita kepada kekudusan. Apakah kita menolak panggilan seperti itu? Saudara-saudari, semoga kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.